Selamat pagi saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Ia berkata, "Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ni nama Jehovah dodolok batu diau dohot hapo rusakku, jala si palua au, debatado partano bato aku, marhapo satu ibana doau, lebu-lebuku dohot taduk ni partuaku, paroding-oding aku dohot hapo rusakku, si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita, atau kita buka lagi teks daripada yang ada di layar tadi, yaitu 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3 ini. Ada berapa gelar atau keajaiban sebutan daripada ini mengenai Allah. Ya, dimulai dari ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Ketika Daud menyebutkan itu ketakjubannya, keluar biasanya. Dan itulah pengenalan Daud terhadap Tuhan Allah. Karena Daud telah mengalami perjumpaan dengan Allah dalam setiap kehidupannya. Pertanyaannya dan perenungannya bagi kita hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan? Siapa Tuhan itu bagimu, saudaraku? Siapa Tuhan itu dalam setiap perjalanan hidupmu? Kalau Daud bersaksi, siapa Tuhan itu baginya? Sungguh sangat panjang ini. Apalagi kalau kita baca lagi perikop yang setelahnya ini. Saudaraku yang terkasih, mengapa begitu dalamnya pengenalan Daud terhadap Tuhan itu? Dia melihat apa yang telah dialaminya, dan itulah yang dia sampaikan. Bagaimana Daud itu dibebaskan dari segala banyak hal, persoalan, pergumulan, bahaya hidup, bahkan dari kekerasan-kekerasan yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, mari kita ingat sudah berapa kali Yesus selalu menolong hidup kita. Sudah berapa kali? Dari kesulitan, dari sakit penyakit, dari bahaya, dia terus melindungi kita. Ayat ini merupakan kesaksian Daud bahwa dia benar-benar mengenal Allah sebagai penolongnya. Ketika kita merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah lupa menghitung dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghitung kebaikan Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan hidup bagi diri sendiri dan juga memberikan kekuatan hidup bagi orang lain. Maka apa yang dialami oleh Daud ini juga kita alami sebagai kekuatan pengenalan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hitung dan saksikanlah betapa baik dan luar biasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu akan menunjukkan ketakjuban kita, iman percaya kita kepada Dia yang Maha Kuasa. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menghitung dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan tak terkira, sungguh Tuhan tak terselami, sungguh banyaknya Tuhan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mengucap terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah kami, kota benteng kami, perisai kami, perlindungan kami. Jagailah kami selalu Tuhan, berkatilah kami senantiasa, supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.